Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Walhamdulillahilladzi amarna bi an na'rifahu awalan thumma na'budahu thaniyan. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa li baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nushur wa nas'aluka al-khair kullahu mimma 'alimna wa la na'lam wa na'udzu bika min asy-syarri kullihi mimma 'alimna wa mimma la na'lam innaka anta alamul ghuyub. Bismillahi na'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was-sami'ul 'alim. Baik, Bapak Ibu jemaah subuh yang dimuliakan Allah. Tema kajian kita tentang tasawuf. Mungkin ada terbersit di hati kita, emang ada tasawuf di masa Rasulullah, ya. Dalam banyak kesempatan saya pernah menyampaikan bahwa tasawuf itu cuma nama. Barangnya sudah ada di zaman Rasul, tapi istilahnya belakangan disampaikan. Sebagaimana ilmu tafsir, ilmu hadis, sebagaimana ilmu-ilmu yang lain, ilmu usul fiqih, ilmu fiqih, dulu tidak ada di zaman Rasulullah. Lalu kemudian diadakan oleh ulama untuk memudahkan cara memahami syariat. Di dalam Al-Quran tidak ada namanya ilmu fiqih. Ilmu itu hasil rangkuman ulama ketika membaca ayat. Yang terperinci disebut hukum fiqih. Jika kaitannya dengan hukum yang umum disebut usul fiqih. Jika berkaitan dengan pemaknaan disebut tafsir. Jika berkaitan dengan akidah disebut ilmu akidah, ilmu tauhid atau usuluddin. Jika berkaitan dengan kemurnian batin, kebersihan kalbu, hukum rohani, maka disebut dengan tasawuf. Jadi tasawuf dan fikih ini gak boleh dipisah. Oh, kata ahli hadis nggak ada. Ahli hadis nggak ada urusan dengan tasawuf dan fikih. Ya, jangan adu-adu antara ahli hadis dan tasawuf. Ahli hadis hanya meriwayatkan data, dan banyak ahli hadis itu yang nggak mengerti apa yang diriwayatkan. Dan Nabi sendiri mengatakan, lubba muballighin aw'a min sami'. Bisa jadi orang yang diajarkan, orang yang disampaikan riwayat kepadanya lebih mengerti daripada yang meriwayatkan. Itu terjadi. Cuma orang sering bertanya bukan kepada ahlinya. Bertanya ilmu tasawuf kepada ahli fiqih. Atau bertanyanya ke ahli hadis. Ya, kata ahli hadis enggak ada tasawuf di zaman Rasul. Coba tanya ilmu hadis ke sufi, dia bilang nggak ada juga, ya. Nah, jadi jangan salah bertanya. Lalu apa definisi tasawuf? Tasawuf itu tadi ilmu mengetahui hukum-hukum ruhani. Bagi Imam Ghazali ada dua definisi berbeda yang sangat membantu kita untuk mengetahui beda fikih dengan tasawuf. Fikih itu ilmu mengetahui hukum yang berkaitan dengan ibadah zahir. Apakah ibadah ini sah atau batal? Sah atau batal, ini kata kunci. Adapun tasawuf, ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum rohani yang berkaitan nanti dengan diterima atau tidak diterima. Jadi kalau ada orang mengatakan
kita nggak tahu nih diterima apa enggak. Bisa diketahui, ada indikatornya. Sebagaimana ahli fikih mengatakan ini sah, ini batal. Ada indikatornya, ada cara mengetahuinya. Jadi sederhananya apa beda fikih dengan tasawuf? Fikih mengetahui sah batalnya ibadat. Kalau tasawuf mengetahui diterima nggak nih, layak nggak nih dipersembahkan kepada Allah. Loh kan hanya Allah yang tahu. Enggak, kita bisa tahu kok. Kita bisa tahu. Kita kalau ngasih orang satu hadiah, pantas nggak hadiah dikasih sama dia? Nah, ilmu kelayakan ini masuk ke bab tasawuf. Dengan demikian, cakupan ilmu fikih berbeda dengan tasawuf, tapi dua ilmu ini tidak boleh dipisah. Ya, yang memisahkannya akan ada indikator penyimpangan. Jadi orang belajar fikih, belajar hadis, tidak belajar tasawuf, apa yang terjadi? Hampa, ibadahnya hambar, takbir takbir, tapi nggak ada rasanya. Ruku iya ruku, sujud, zikir pagi sore, tapi nggak ada rasanya. Hambar, kehampaan kolbu karena tidak pernah ngurus kolbu. Karena ilmu fikih tidak ada kaitannya dengan kolbu. Datanglah para imam kita yang ahli fikih mengerti tasawuf. Kalau ahli fikih kan cuma ngomong gini, syarat solat, rukun solat. Pertama apa rukun solat? Niat. Niat bagi ahli fikih ada yang dilafazkan, ada yang di hati. Beriringan dengan perbuatan, cuma segitu doang. Akhirnya oleh orang-orang bermazhab Syafi'i, niat itu dibantu dengan lafaz usolli fardhu subhi. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Ya, niat itu makrunatun bil fi'il. Dia beriringan dengan perbuatan. Maka Imam Syafi'i tidak pernah mengajarkan di masa-masa awal melafazkan niat. Melafazkan niat ini adalah ijtihad pengikut Imam Syafi'i. Ya, jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Kita buka Sahih Bukhari. Adakah di kitab Sahih Bukhari tentang tasawuf? Ada nggak kira-kira? Niat versi ahli fikih menyebutkan, tapi niat versi ahli tasawuf menyampaikan tujuan hati hanya kepada Allah. Buka Sahih Bukhari, hadis pertamanya apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan bi di situ menunjukkan bersamaan dengan niat. Oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Nawawi, apa kata beliau? Niat itu tidak hanya sekedar mengatakan tujuan dan segala macam, tapi dia mengartikan kesadaran. Kesadaran kolbu, kesadaran hati dalam melakukan taat. Tadi ruku sujud, sadar gak? Tadi dengerin ayat, sadar gak? Ada kesadaran gak kalau kita lagi ruku? Ruku ke siapa? Sujud kepada siapa? Itu niat. Maka niat itu bukan sebelum beramal. Niat itu barengan. Terus usolli apa? Usolli itu belajar niat. Boleh juga disebut sugesti. Sugesti yang dilafazkan. Ya. Sekarang pertanyaannya, adakah ulama anti tasawuf? Dulu. Sejauh yang saya lihat, tidak ada ulama yang anti tasawuf kecuali belakangan ini. Mau bukti? Yang sekarang anti tasawuf kan kelompok yang menyebut dirinya ikut salaf.
ikut mengklaim diri ikut salaf, belum tentu salaf beneran. Coba kita cek imamnya, ya, kita adu antara ustadz-ustadznya hari ini dengan imamnya. Oke? Imam dari Salafi itu bernama Ibnu Taimiyah, bernama Ibnu Qayyim, bernama Ibnu Katsir, bernama Ibnu Rajab Al-Hanbali. Ini orang kita ambil dua aja yang di depan. Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu anti tasawuf kan? Gimana? Tahu apa enggak? Hah? Yang dikasih gelar Syekhul Islam oleh mereka, ini anti tasawuf enggak? Sekarang sudah diterjemah loh Majmu' Fatawa karya dia. Di Ribat kita ada yang ngasih terjemahannya. Ya walaupun saya nggak butuh baca terjemahan, tapi siapa tahu ada yang iseng-iseng mau baca, silakan gitu. Ada 2 jilid tentang tasawuf. Ibnu Taimiyah bukan orang yang anti tasawuf. Dia cuma mengkritisi orang yang ngaku-ngaku bertasawuf. Atau dia punya definisi sendiri tentang tasawuf. Jadi dia nggak anti tasawuf dia. Dia cuma punya definisi sendiri. Maka ada 2 jilid judulnya Tasawuf dan Suluk. Saya nggak tahu di hasil terjemahannya kayaknya ditukar sama penerjemahnya. Karena si penerjemahnya ini benci tasawuf. Ya, kadang-kadang penerjemah ini pengkhianat juga. Ya, dia memaksa teks itu sesuai dengan terjemahan dia. Dan terjemahan itu beda. 2 jilid dia berbicara tasawuf dari awal sampai akhir. Dan apa yang paling menarik, setiap kali menyebut nama Syekh Abdul Qadir Jilani, dia menyebut dengan istilah yang lengkap, Sidi Syekh. Sidi Syekh itu cuma orang-orang sufi yang ngomong itu. Terus di belakangnya ada Qaddasallahu sirrah. Kalau kita ke ulama kan biasanya rahimahullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah, Al-Ghazali rahimahullah. Ini enggak pakai istilah sufi, bukan rahimahullah. Ya, qala Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrah. Qaddasallahu sirrah artinya semoga Allah mengkuduskan, menyucikan sirnya, ruhnya. Ini kosakata yang hanya digunakan oleh sufi terhadap orang-orang yang dia hormati. Gitu. Lalu dia punya murid. Ibnu Taimiyah ini punya murid namanya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nulis dalam kitab Madarijus Salikin, tebalnya segini. Madarij, apa arti madarij? Maqamat. Salikin orang suluk, orang sufi. Jadi Madarijus Salikin itu adalah makom-makom para sufi. Tebalnya segini. Tapi dasar orang nggak mau mengikuti imamnya, hanya mau mengikuti hawa nafsunya. Apa kata pengikutnya sekarang? Tidak boleh baca Madarijus Salikin. Ini adalah penyimpangan Ibnu Qayyim. Ya salah. Kalau imamnya dianggap menyimpang, apalagi kita, apalagi antum ini. Ya. Jadi wajar kalau mereka ini jontok-jontokan, imamnya sendiri dia nggak hargai, gitu. Ya. Ibnu Qayyim kalau menukil Ibnu Taimiyah, qala Syekhi, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, di belakangnya qaddasallahu sirrah. Jadi dia Ibnu Qayyim menganggap mursyid tarikatnya siapa? Ibnu Taimiyah. Jadi imamnya sufi, imamnya salafi itu mensufikan gurunya, memperlakukan gurunya dengan adab-adab para sufi, adab-adab tasawuf. Jadi bukan seperti yang dibayangkan orang, tasawuf itu gila, nggak ada kaitan. Tasawuf itu meninggalkan dunia. Enggak tuh. Abul Hasan Syazili sufi yang kaya,
Fakhruddin Ar-Razi itu sufi yang kaya, sufi ahli akal, mengerti ilmu akliyat, dan dia sangat kaya sampai kemudian orang suuzon kepada dia. Jadi kalau udah sufi, orang kalau udah beragama harus miskin gitu ya. Itu salah kaprah itu. Baik, ini imam dia, imamnya mereka bertasawuf. Bahkan Ibnu Taimiyah itu punya silsilah tarekat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Bahkan punya silsilah keilmuan tasawuf kepada Imam Al-Qushairi. Maka secara praktis dan secara keilmuan tidak ada ulama yang anti tasawuf. Mereka cuma punya catatan orang-orang yang ngaku bertasawuf tapi menurut mereka itu bukan sufi. Gitu. Ya. Sampai datang kelompok-kelompok yang sekarang lalu mengatakan sufi itu zindiq, sufi itu sesat. Ya, ini bertentangan dengan sikap para imam-imam mereka. Baik. Lalu kalau mau belajar tasawuf, dalilnya apa? Kembalikan ke definisinya. Tadi definisinya apa? Ilmu mengenai hukum-hukum rohani sehingga diketahui sehingga diketahui amalan diterima atau tidak. Amalan diterima atau tidak itu dimulai dari niat. Dimulai dari niat. Maka niat itu adalah ajaran tasawuf. Orang yang nggak belajar tasawuf, niatnya nggak akan pernah benar. Coba aja sendiri, Pak. Walaupun belajar fikih 10.000 tahun, nggak pernah belajar tasawuf, nggak akan bisa jebol. Kolbunya nggak akan bisa dikondisikan. Karena ahli fikih hanya membahas yang zahir, tidak membahas yang batin. Saya udah belajar fikih, rukun sholat pertama adalah niat. Ya, itu cuma sebutan aja. Caranya gimana? Cara untuk menjalaninya perlu tasawuf. Ya. Adakah imam-imam besar itu belajar tasawuf? Ada di sini yang ilmunya melebihi Imam Ghazali? Imam Ghazali sudah nulis kitab hukum, nulis kitab ushul fiqih, nulis kitab macam-macam. Sudah menjadi rektor di Nizamiyah Baghdad, punya murid mahasiswa selevel mufti 300 orang sekali hadir. Selevel mufti, bukan orang biasa. Satu mufti punya murid ribuan. Jadi 300 karyanya ribuan. Imam Ghazali pun masih berguru. Akhirnya dia tinggalkan itu Nizamiyah. Dia kemudian mengikuti tasawuf besar. Jadi tasawuf ini ada tasawuf yang ketat, ada tasawuf yang ringan. Di zaman sekarang kita belajar tasawuf yang ringan-ringan aja. Di zaman Ghazali dia tinggalkan pekerjaannya, lalu dia bersuluk berkhalwat 10 tahun. Di mana dia tinggal? Dia tinggal di menara masjid, di salah satu masjid di Suriah. Bahkan pindah-pindah ke Palestina. Yang paling unik apa? Imam Ghazali ini ingin menghancurkan egonya, menghancurkan perasaan merasa alimnya. Perasaannya gimana, Pak? Kita hadir di satu majelis, kitab yang dikaji kitab kita. Orang yang ngajar kitab itu gak kenal bahwa di depannya adalah pengarangnya. Jadi Imam Ghazali hadir di satu majelis. Majelis itu orang mengajarkan kitab usul fikih yang dia tulis. Orang yang ngajarin ini gak tahu di depannya adalah Imam Ghazali sang pengarang kitab. Tapi dia tidak jumawa, tidak merasa, oh aku loh Ghazali, gitu. Kalaupun dia ngaku, kayaknya orang nggak percaya. Masa kamu Ghazali?
Dan dia ikut mendengarkan. Oke. Imam Ghazali selevel imam masih butuh guru. Dalilnya ada gak? Selevel Nabi Musa mesti butuh guru. Benar gak? Nabi Musa berguru ke siapa? Nabi Khidir. Itulah dalil bahwa perlu belajar ilmu kerohanian. Nabi Musa itu orientasinya fikih, hukum zahir. Nabi Khidir hukum rohani. Itu sudah dalil cukup menunjukkan bahwa berguru bahkan pada selevel Nabi itu masih wajib. Apalagi kita nggak cukup Bapak Ibu ini belajar lewat YouTube, nggak cukup, ya. Baik. Lalu apa saja materi-materi dalam tasawuf? Semua materi dalam tasawuf diambil dari Al-Quran dan Sunnah, nggak boleh dari yang lain. Karena tasawuf ilmu mengenai ibadah diterima apa enggak, maka dia nggak boleh keluar dari Al-Quran dan Sunnah. Awalnya tasawuf tashihun niyah, meluruskan niat. Akhirnya tasawuf adalah cinta dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang di antara inilah yang kemudian menjadi tahapan-tahapan sufi, disebut dengan makom. Kita kalau sekolah ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, itu makom akal. Kalau akal disekolahkan, kenapa jiwa ruh kita nggak disekolahkan? Akhirnya mohon maaf, kalau dulu belajar Quran, belajar fikih, karena ada tahapan-tahapannya. Mulai dari menghafal, hafalkan gerakan, membaca, sampai selesai. Cuma kita tidak meneruskan belajar ibadatnya. Di dalam ilmu tasawuf ada tahapannya, dimulai dari niat, taubat, syukur, sabar, kayak gitu. Ada tahapan-tahapannya. Itu dilatihkan dalam ilmu tasawuf. Ada latihannya. Cuma sayangnya tidak mungkin membuat tasawuf itu dalam kerangka formal. Selalu lembaganya informal. Dan modalnya kesadaran umat. Itu sebabnya tidak ada namanya obral tasawuf. Ada namanya obral tasawuf, gak ada. Obral talqin itu gak ada. Itu betul-betul kesadaran, ya. Jadi materi-materi yang ada dalam tasawuf itu diambil dari hadis-hadis Nabi, dari Quran. Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat tentang ahli kitab. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembahnya dengan penuh keikhlasan. Itulah tasawuf. Lalu bagaimana cara supaya menyembah Allah penuh keikhlasan? Kita nggak akan ikhlas kalau tidak kenal siapa yang kita sembah. Maka salah satu materi dalam ilmu tasawuf, materi paling penting adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bedanya apa dengan ma'rifatullah dalam ilmu akidah? Dalam ilmu akidah ma'rifatullahnya berdasarkan tangkapan akal, dengan pertimbangan dalil-dalil. Jadi ilmu akidah versi ahli akal, versi ahli tauhid, ahli akidah adalah pemahaman akal terhadap dalil-dalil yang berkaitan tentang keesaan Allah. Tapi kalau bagi ahli tasawuf nggak begitu. Ma'rifatullah itu dibagi-bagi, ada kurikulum-kurikulumnya, yaitu pengenalanmu kepada Allah
tidak hanya secara akal tapi secara rohani, dimulai dari namanya, perbuatannya, sifatnya, bahkan sampai kepada zatnya. Jadi ada perbedaan sedikit. Basicnya bukan akal. Jadi dalam ilmu tasawuf, ma'rifatullah bukan basicnya akal, tapi basicnya adalah zauq. Maka ada satu kaidah, man lam yadzuq lam ya'rif. Siapa yang tidak pernah merasakan tidak akan pernah mengetahui. Siapa yang tidak merasakan dirinya hamba, dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Muncullah satu kaidah, kalau orang belajar akidah dimulai dari dalil, ayat sekian nomor sekian, ayat sekian nomor sekian. Kalau dalam tasawuf dimulai dari diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini bukan hadis. Siapa yang kenal dirinya, kenal Allah. Kenali diri kita adalah sesuatu yang akan binasa dan hancur. Allah pasti bukan binasa, pasti bukan hancur. Allah pasti kekal selama-lamanya. Lalu mereka membedah ayat dengan cara yang berbeda dengan ahli akidah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Beda juga dengan ahli fikih. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ini versi ahli fikih. Jadi bayangan orang kalau baca ayat ini, kita ini dicipta untuk sholat aja, itu ibadah aja. Bapak maukah menghormati seseorang yang gak dikenal? Bukan gak mau, gak bisa. Bisa gak? Bisakah kita respect kepada orang yang kita gak kenal? Gak bisa ya. Saya pernah datang di suatu masjid, kita diundang ceramah nih, tapi kita nggak dikenal orangnya. Udah duduk di sini, kata orangnya, mana nih ustadznya nih? Malah kita ditertib, kamu harus mikir. Ini tempat ustadz. Ya udah saya minggir aja pak. Kita minggir aja, ya. Jadi kita kalau tidak kenal dengan yang disembah, nggak tahu cara menyembahnya. Kalau ahli fikih, dia mulai dengan norma, peraturan, tapi dia tidak tahu siapa yang dia sembah. Pendidikan sekarang, pendidikan keagamaan sekarang memulai dari menyembah, tapi tidak memulai dari mengenal yang disembah. Akhirnya kita ini didoktrin untuk pahala, dan kita tidak mengenal esensi yang kita kenal. Jadi bagian akhir yang mau saya sampaikan, perbedaan tasawuf dengan ilmu yang lain satu aja sebenarnya. Kenali dulu yang akan engkau sembah, barulah penyembahanmu sempurna. Jangan dibalik. Kalau kita kan mulai dari sholat dulu, anak-anak kita doktrin sholat. Akhirnya dia terpaksa. Bapak ibu ini bisa jadi sholatnya bukan karena kesadaran, tapi karena ingin dapat pahala. Berarti nyembah Allah belum tulus. Nyembah Allahnya masih bersyarat. Ini belum bertasawuf. Oleh karena itu bertasawuf itu sebenarnya adalah puncak ibadah, puncak tauhid. Dan orang-orang yang anti tasawuf, dia sebenarnya sedang membatalkan tujuan-tujuannya. Ya. Mungkin kalau ada orang anti tasawuf, dia punya definisi tentang tasawuf yang berbeda. Yang dia bayangin tasawuf itu gila, orang bertasawuf itu sudah gak mikirin dunia, orang bertasawuf itu apalagi ngomong-ngomong sendiri gitu. Mana ada tasawuf begitu? Itu kan definisi ente sendiri, ya. Buat-buat sendiri, anti-anti sendiri. Oke.
Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, wahai Anas, in istata'ta, jika engkau sanggup tidak menyimpan kebencian, kerusakan, suuzon kepada siapapun ketika memasuki pagi dan sore hari, maka lakukanlah. Inilah yang disebut tasawuf. Jadi itu muncul dari kalamnya Allah sendiri, muncul dari kalamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, barangkali itu Pak yang bisa saya sampaikan, ya. Ada yang mau didiskusikan? Oke, silakan diatur. Bapak Ustaz, jamaah yang online, ada yang ingin bertanya? Mungkin saya bacakan saja buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Sebelumnya mendoakan dulu Buya yang nggak tahu nggak pernah berhenti. Kalau dalam video kesehatan masalah. Amin, amin. Semua kebaikan dan termasuk juga keluarga dan semua yang dulu. Amin ya Rabb. Yang saya mau tanyakan adalah pada setiap pagi itu kita menyiapkan untuk video pada semua kebaikan Allah. Bagaimana menghubungkan video dengan ikhlas? Ikhlas itu menghilangkan tujuan kecuali hanya kepada Allah. Kalau ridho, merelakan. Dan tidak mungkin seseorang itu ridho kalau belum cinta. Dan tidak mungkin orang cinta kalau nggak kenal. Gitu. Maka ridho itu dimulai dari kenal. Kalau sudah kenal muncullah kecintaan. Kalau udah cinta barulah ridho. Kita dicubit sama kekasih kita, sama pasangan, sama anak, sama cucu. Balas nggak? Balas nggak? Kalau senggol sama anak, malah kita peluk anaknya, gemes gitu. Tapi disenggol sama preman di pasar, oh bisa perang dunia. Jadi kalau kita nggak kenal, disenggol jadi musuh. Tapi kalau kenal, jadi ridho. Maksudnya apa? Kalau orang sudah kenal kepada Allah, musibah itu bukan musibah bagi dia. Ya. Gitu ya. Kalau orang sudah kenal, musibah itu bukanlah musibah. Musibah itu bagi dia tanda sayang, tanda Allah perhatian sama dia, tanda Allah pengen main-main sama dia. Kira-kira begitu. Ya. Ini pengajian begini terus Pak. Maksud saya orangnya segini-gini aja. Masya Allah. Antum udah rajin buat tapi orangnya begitu-gitu aja. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya. Sebelumnya terima kasih atas ilmunya yang mulia sampaikan kepada kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya Rabb. Terkait Buya izin bertanya dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita secara istiqomah mengamalkan tasawuf, maksudnya mengamalkan tasawuf, maksudnya agar hati kita bersih ini dan kita dapat mengenal Allah dengan baik, dan juga apakah orang-orang yang menganggap ibadah itu sudah kebutuhan dan kewajiban sebagai kebutuhan, apakah itu salah satu pengamalan tasawuf? Oke. Baik. Assalamualaikum. Kalau mau istiqomah harus punya mentor yang mendisiplinkan kita. Kenapa anak-anak sekolah ini mesti ada guru supaya dia disiplin?
Coba sekali anak-anak kita dulu pernah jadi anak-anak ya, guru nggak masuk, rame nggak di kelas? Rame, ya. Disuruh buat tugas, gurunya nggak masuk, dikerjain nggak? Nggak dikerjain. Sama lah begitu. Kalau ingin istiqomah, disiplin dalam bertasawuf, sebagaimana kita dalam ilmu akal, ilmu dunia punya mentor, punya guru, punya instruktur, punya trainer, kenapa dalam ilmu tasawuf nggak punya? Nggak adil, ya. Harus punya juga. Jadi bergurulah kepada ahlinya. Nanti akan diberikan kisi-kisi biar kita istiqomah. Nanti gurunya bilang amalan ini, kita pasti istiqomah tuh. Jadi kita ini perlu diperintah, perlu diajak, perlu dicontohin, baru bisa beramal. Kalau nggak bisa beramal. Ya, itu ya. Terjawab. Apakah orang yang beribadah dengan rasa butuh sudah menjadi sufi? Belum. Butuh itu baru salik, belum wasil, belum sufi. Sufi itu yang sudah wusul kepada Allah. Salik ini dia lagi belajar berpindah dari beribadah karena terpaksa, karena kebiasaan, karena takut surga neraka, lalu menjadi habit. Akhir ada rasa butuh. Dia butuh ibadah apa butuh Allah? Itu beda. Dia memerlukan ibadah dia untuk menenangkan diri, atau dia sedang memerlukan Allah. Jika dia memerlukan ibadah untuk menenangkan diri, orang begini tersiksa sampai mati. Agama apa aja sama nih ya. Ada kawan saya lintas agama nih ketemu. Dia nggak bisa tidur kalau dia nggak ngasih orang duit, nggak bagi-bagi duit. Jadi kalau dia nggak punya duit, dia stres. Saya kok nggak ngasih orang? Berarti dia butuh amalnya, dia nggak butuh Allah. Itu beda, ya. Ada kawan kita, dia memerlukan sholat, bukan memerlukan zikrullah. Apa yang terjadi? Udah ada rukhsah ketika safar, nggak mau diambil. Lagi safar ada rukhsah nggak? Ada. Terus kata dia, nggak usah, ngapain rukhsah? Kan kita bisa sholat lengkap. Ini dia memerlukan ibadah, bukan memerlukan Allah. Allah kan bilang, ambillah rukhsahnya, baik jamak ataupun qasar, atau digabung jamak dan qasar. Udah jelas kita lagi safar, kita boleh menggabungkan dua sholat. Dia malah enggak, akhirnya berantakan acaranya. Pas jam sholat dia kemudian masuk lagi masjid. Bagus sih, secara zahir soleh, secara zahir. Tapi ingat, soleh itu bahasa Arab, artinya bukan orang yang suka ibadah. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Amila salihan, yang beramal dengan kondisi yang relevan, baru disebut soleh. Jadi ada orang beramal nggak tepat waktunya. Contohnya, lagi taklim, antum sholat 2 rakaat, itu nggak soleh. Saya pengen dapat pahala haji umroh, Ustaz. Taklim itu satu kalimat kita faham, membuat kita mengerti tentang Allah, itu lebih afdal daripada 100 rakaat, daripada sholatnya belum tentu juga khusyuk. Tapi kan jamaah sebagian beramal dengan nafsu, bukan beramal dengan ilmu. Ya, nggak tahu nih masjid sini masih ada nggak begitu tar? Pas syuruk tahu berdiri berapa orang? Ya, kalau itu terjadi, mikir nggak antum lagi ceramah, ya berdiri ah. Kalau ada 100 orang mikir begitu gimana? Bubar pengajian, nggak pakai ini nih, ya. Belum lagi pakai kolbu. Kalau pakai kolbu lebih dahsyat lagi. Emang bisa khusyuk orang lagi ngomong enti sujud? Pasti masuk omongan orang ke dalam sholat kita. Sok soleh tapi nggak soleh.
Soleh itu bukan amal banyak ibadah, itu bukan soleh. Soleh itu orang yang beramal sesuai dengan kondisi. Maka saya sering nanya ke teman-teman, kita lagi zikir, kata guru, kamu amalkan nih 40 hari, nggak boleh keluar kamar. Orang tua kita datang hari ke-39, gimana Pak? Ditemuin nggak? Beneran kata guru nggak boleh. Kata guru nggak boleh, gimana dong? Gimana? Jangan bilang orang tua di atas guru, di bawah guru. Enggak, bukan itu. Silaturahmi terbesar siapa? Allah berwasiat agar kita ihsan kepada orang tua. Itu lebih kenceng tuh perintahnya daripada zikir. Cuma ini orang beribadah dengan nafsunya. Karena ibadah pakai nafsu, dianggap ini yang soleh itu begini. Ibadah kalau lagi gak ada kegiatan, kita berkhalwat, nyepi di rumah, di kamar, zikir. Kalau lagi ada tamu, maka ibadah zikirnya bukan megang tasbih. Zikir saat ada tamu, menghormati tamu. Lagi pengajian baca Quran, itu gak soleh. Apalagi buka handphone, ya. Antum baca Quran nih, orang lagi taklid, itu nggak soleh. Itu nggak soleh. Soleh itu yang cocok. Ini banyak yang tersinggung ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi tolong diterjemahin lagi. Jadi amal soleh artinya apa? Amal yang cocok dengan kondisinya. Itulah maksud semua manusia merugi illalladzina amanu wa amilus shalihat. Semua orang rugi karena mereka beramal tidak sesuai dengan kondisi. Lagi sholat mikirin dunia. Jadi dia lagi sholat tapi dunia dibawa. Adil gak? Pas dia lagi di dunia dia gak bawa sholat tuh, gak soleh, gak bisa menyelaraskan pikiran. Inilah yang membuat kita kemudian wajib menurut saya belajar tasawuf. Ya, jadi belajar tasawuf itu bukan sunat Pak, wajib. Untuk merasakan kita ini beribadah nikmat, wajib Pak. Jadi tasawuf itu cara menikmati ibadah. Dan kalau hidup ini nggak nikmat, ngapain dipertahankan? Kalau ibadah nggak nikmat, makanya ada orang murtad atau ada orang munafik. Ya, alhamdulillah sudah syuruk. Daripada antum nanti bingung lagi kan, saya mau sholat sunat apa mau dengar ceramah ya? Kita sudahi saja pengajiannya ya. Ada satu ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau bertanya tentang sholat yang ditinggalkan. Untuk model sholat itu bagaimana Ustaz? Wajib atau tidak gitu ya? Yang wajib. Pengennya wajib nggak? Bagaimana diterima? Oke. Bukan yang tertinggal. Oh, babnya diterima atau tidak? Bagus. Pertanyaannya sudah pertanyaan sufi. Kalau pertanyaannya masih wajib apa enggak, itu masih fikih itu ya. Masih beban kayaknya. Saya kalau punya utang 10 tahun lalu, saya udah tinggalin. Masih wajib bayar enggak? Bener. Kita punya utang nih, utang duit sama orang. Kan udah lewat 10 tahun, berarti udah enggak lagi. Emang begitu? Ya. Kita punya utang sama orang, terus kita tengkar, baikan. Utangnya lunas gak? Gak ada. Utangnya utang, baikannya baikan. Apabila di masa lalu kita pernah melalaikan sholat ya. Ini secara fikih dulu.
wajib atau tidak? Ini ada dua imam yang berbeda, guru dan murid. Imam Syafi'i mengatakan wajib di qada berdasarkan ayat dan hadis. Hadisnya adalah man nasiya anis shalah, ya. Siapa yang terlalaikan, lupa salat, falyusalliha idza dzakaraha, maka salatlah di saat dia ingat. Ini hadis sahih. Berarti wajib mengqada salat. Nabi tertidur subuh, Nabi pernah tertidur sekali, bangunnya udah jam 7-an kalau jam kita. Lalu Nabi perintahkan Abu Bakar, Bilal untuk azan, qomat, salat subuh, matahari sudah tinggi. Itu namanya qada salat subuh. Imam Malik juga sama. Bagi Imam Malik qada. Bahkan Imam Malik tidak menganjurkan jamak. Tidak ada jamak dalam mazhab Malik dalam pengertian yang umum, ya. Tapi Imam Syafi'i berdasarkan dalil-dalil tadi, jadi imam ini nggak mungkin keluar dari dalil. Menganggap orang yang dulu meninggalkan sholatnya, dia kan masih muslim, kecuali dia tidak muslim, berarti dia sedang berhutang. Karena dia berhutang, mesti dia bayar sesanggupnya, tidak cukup dengan sholat sunat. Kenapa? Statusnya masih muslim, cuma muslim pendosa. Lain dengan muridnya Imam Ahmad. Bagi Imam Ahmad, orang kalau nggak sholat itu kafir. Jadi kalau dia tobat, hijrah, maka dia seperti orang baru lahir, tidak perlu mengqadha sholat. Pilih mana? Yang enak yang mana? Yang enak yang mana? Yang kedua apa yang pertama? Yang Imam Ahmad bin Hambal atau Imam Syafi'i? Imam Ahmad bilang gak usah qadha, Imam Syafi'i wajib qadha. Enakan mana? Hah? Bingung gak? Takut salah ya? Dulu saya kasih pertanyaan itu di Pekanbaru, mereka bilang, oh Imam Ahmad. Oke, kita tanya balik. Imam Ahmad bilang, kalau kamu tidak sholat, kamu kafir. Berarti kamu dulu kafir. Ibadah zakatmu, puasamu, berbuat baik orang tuamu, gak ada yang diterima, kafir. Gimana? Pilih Imam Ahmad. Imam Ahmad pakai dalil farqu bainana, perbedaan antara kita dan musyrikin as-shalah, salat. Dia pakai dalil itu. Tapi implikasinya kan gawat, Pak. Salat, puasa kan dulu masih puasa, atau dulu masih sedekah, masih berbuat ke orang tua, itu dihitung kafir oleh Imam Ahmad. Gimana? Mau? Sudah tuh pakai aja mazhab itu. Anda nggak mau? Imam Syafi'i ringan melonggarkan bab status akidahnya, status imannya dilonggarkan, tapi bab fikihnya dikencengkan. Ustadz, kita maunya yang gabungan, Tad. Dia masih beriman tapi nggak perlu qadha. Itu mazhab ente sendiri ya. Anda nggak ikut. Qadha aja semampunya, ya. Qadha semampunya. Diterima nggak? Ya diterima, nggak diterima itu urusan ketika sholat, kolbunya terkoneksi nggak dengan Allah. Bukan lagi qadha, kan kita tadi ini bukan qadha. Ada aja belum tentu diterima kok. Nah, kita berusaha agar ibadah itu bagus, bukan bagus zahirnya, tapi juga bagus batinnya. Usaha aja, nanti biarlah Allah yang menentukannya, ya. Usaha aja, Pak. Ini pengurus usaha aja dakwah. Ntar tunggu aja nanti orang kalau udah istiqomah, insyaallah nanti ada orang yang ngaji terus. Tidak semua masjid itu langsung rame, ya. Ya, sabar-sabar Pak pengurus ya. Tapi mohon maaf kalau saya belum bisa rutin ya. Insyaallah kalau tanya. Iya.
Buat aja kajian terus kalau bisa, temanya mulai kajiannya ngaji kitab kalau bisa. Sekarang itu zaman orang senang ngaji kitab hadis kah. Istiqomah dengan manhaj yang ahlus sunnah yang moderat, bukan ahlus sunnah yang ketat, ya. Ngaku-ngaku ahlus sunnah itu biasanya. Nah. Istiqomah apa? Pasti nanti diomongin orang, dikata-katain orang. Itu dakwahnya Pak Pengurus. Ya, kita buat pengajian pas sholat di depan, pas pengajian kabur, jangan makan hati Pak ya. Itu biasa itu. Ya. Saya kalau hitung-hitung makan hati, udah sering makan hati dari dulu. Ya. Baik, cukup ya. Ya. Ada pertanyaan yang satu saya. Oh iya, baik. Satu yang saya coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa perbedaan khosyah dan khauf? Perbedaan khosyah dan khauf. Khosyah dan khauf. Oke. Perbedaan khosyah dan khauf. Khosyah itu adalah kondisi kolbu yang kenal kepada Allah yang Maha Jalal. Apa arti Jalal? Maha perkasa, Maha tegas. Khosyah namanya. Dalilnya apa? Surat Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang khosyah kepada Allah hanyalah ulama. Maka khosyah di situ adalah ma'rifatu jalalillah. Mengenal jalalnya Allah. Allah ini punya jalaliyah, keperkasaan, ketegasan. Kita kalau diperhatiin guru yang killer gimana? Berani natap gak? Tapi pengen bagus gak di depan dia? Nah itu dia. Itu ulama. Dan itu pakai alif lam loh. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Alif lam di situ bisa diartikan orang yang ilmunya sudah mencukupi. Ilmu apa? Allah itu bukan benda, maka ilmunya bukan mengenai angka, surat sekian, ayat sekian. Mengenal Allah bukan lewat mengerti dalil-dalil ayat sekian, bukan, tapi mengerti isi dalil itu. Meskipun Bapak ini gak hafal nomor ayatnya, bahkan gak hafal ayatnya, yang penting tahu isinya. Itu khosyah. Kita ulangi, al-khosyah ma'rifatu jalalillah, mengenal jalalnya Allah. Itu khosyah. Tapi sebagian ulama ahli mahabbah mengatakan bukan jalal tapi jamal. Khosyah ini rasa khawatir ibadah gak diterima karena kurang sempurna. Allah maha sempurna, maha baik dengan jamalnya. Nah, kalau kita gabung ma'rifatu jamalillahi wa jalalih, ya, mengenal keindahan, kesempurnaan, keperkasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Lalu khauf apa? Kalau khauf itu kondisi ruhaninya orang yang sudah khosyah. Kondisi rohaninya. Kebanyakan kalau sudah masuk ke bab ruhani, khauf itu diartikan sesuatu yang kadang-kadang negatif. Contohnya, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Surat Yunus. Ketahuilah wali-wali Allah itu tidak ada khauf, tidak adalah mereka hazan. Berarti khauf di sini artinya apa? Tidak ada khauf, gundah gulana. Lawannya sakinah. Ya. Jadi khauf di situ artinya kegalauan. Jadi takutnya itu beda, takut karena galau. Kalau khosyah takut karena respect. Kalau khauf takut karena kegalauan, gundah. Ini beda khauf dengan khosyah.
Udah ngorok-ngorok nih. Ya. Jadi kalau kita nih ada masa lalu menghantui, itu namanya khauf. Jadi khauf itu biasa digunakan kepada selain Allah, khasyah kepada Allah. Walaupun ada beberapa teks yang ambigu, ya. Kadang-kadang khauf ini diartikan khasyah, kadang-kadang khasyah diartikan khauf. Namun aghlabiyahnya, biasanya ini dipisah. Khauf itu agak lumayan negatif, tapi khasyah itu positif. Khasyah kepada Allah, khauf kepada selain Allah. Khauf itu menunjukkan kosongnya kolbu atau gelapnya masa lalu. Kalau khasyah itu karena kolbunya terang, karena kolbunya dipenuhi cahaya dan nur. Ya, itu bedanya. Khasyah itu ma'rifatullah, khauf itu al-jahlu billah, karena kejahilan kepada Allah. Pandemi terjadi, khasyah atau khauf? Khasyah, jangan khauf. Kalau khauf berarti belum jadi waliullah. Oke? Baik. Terima kasih atas kajiannya pagi ini, telah memberikan ilmu kepada kami. Sudah bergabung dari subuh tadi sampai saat ini. Saya berharap Buya sudah saya berikan slotnya, mudah-mudahan dapat pertemuannya. Mudah-mudahan pagi ini kita mendapatkan berkah. Amin. Sebelum itu Buya mohon doanya untuk kita. Baik, ini doa pendek aja ya, bukan doa muhasabah. Kawan-kawan masih pada lelah dari Bandung ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, mari kita luruskan niat dalam khidmah, dalam berdakwah. Kita agak pagarin kolbu biar nggak gampang tersinggung, biar nggak terlalu sensitif ya. Maka sering-seringlah memfatihahkan hati jiwa. Maka pagi ini saya mengajak, mari kita baca Al-Fatihah untuk pikiran kolbu kita semua. Ila arwahina wa qulubina wa uqulina wa anfusina wa ajsadina. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga kita diberikan keistiqomahan, diberikan khasyah, tidak diberikan khauf. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya sudah sampai pada penghujung kajian ini. Terima kasih untuk